Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan tentang tugas mengenai akuntansi belanja dan beban dan akuntansi persediaan. Di sini saya bersama rekan saya, Anissa Sofiani Putri dengan NPM C10-190030 dan saya sendiri, Nadira Larasati dengan NPM C10-190110. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai akuntansi belanja dan beban. Pengertian belanja dan beban. Beban itu sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan belanja dan beban. Beban itu diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, sedangkan belanja itu diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual. Terus lanjutnya beban itu merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran atau LRA, sedangkan belanja merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO. Beban itu menggunakan kode akun 5, sedangkan belanja menggunakan kode akun 9. Masuk ke klasifikasi beban dan belanja. Yang pertama, klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut, yaitu yang pertama beban operasi LO itu merupakan terdiri dari beban pegawai yang merupakan kewenangan SKPD, beban barang dan jasa kewenangan SKPD juga, beban bunga merupakan kewenangan PPKD, beban subsidi merupakan kewenangan PPKD, beban hibah merupakan wewenang PPKD dan SKPD. Terus beban bantuan sosial merupakan wewenang PPKD. Terus lanjutnya ada beban penyusutan dan amortisasi, yaitu merupakan wewenang SKPD, beban penyisihan piutang merupakan wewenang SKPD, beban lain-lain merupakan wewenang SKPD. Terus selanjutnya ada beban transfer. Beban transfer bagi hasil pajak daerah merupakan kewenangan PPKD. Selanjutnya ada beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya merupakan kewenangan PPKD, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya merupakan kewenangan PPKD, beban transfer bantuan keuangan ke desa merupakan wewenang PPKD, beban transfer bantuan keuangan merupakan wewenang PPKD, terus beban transfer dana otonomi khusus merupakan wewenang PPKD, dan defisit non operasional merupakan wewenang PPKD. Terus ada beban luar biasa merupakan wewenang PPKD. Nah, yang selanjutnya ini ada klasifikasi belanja LRA menurut PSAP nomor 2 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut. Yang pertama ada belanja operasi. Belanja operasi itu ada meliputi belanja pegawai dan belanja barang yang merupakan kewenangan SKPD, terus ada bunga dan subsidi merupakan kewenangan PPKD, terus ada hibah yang meliputi uang, barang, dan jasa merupakan wewenang PPKD atau SKPD, bantuan sosial yang meliputi uang dan barang merupakan wewenang PPKD atau SKPD, lalu ada belanja modal yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, terus ada belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya itu merupakan wewenang SKPD. Lalu ada belanja tak terduga yang merupakan wewenang PPKD. Nah, ini untuk pengukurannya. Beban itu diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan belanja itu diukur sesuai dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto. Untuk penilaiannya, beban itu dinilai sebesar akumulasi yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau line item. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat yang disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Lalu untuk pengungkapannya,
hal-hal yang harus diungkapkan pada CALK terkait dengan beban, yaitu yang pertama ada rincian beban per SKPD, yang kedua itu penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan. Maaf sebelumnya, lembar muka. Yang ketiga, informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain yang pertama ada rincian belanja per SKPD, yang kedua ada penjelasan atas unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, yang ketiga penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah, yang keempat informasi lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya masuk ke sistem akuntansi belanja dan beban di SKPD. Itu tuh ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu pihak-pihak terkaitnya. Pihak-pihak terkaitnya itu adalah pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja. Antara lain itu ada pejabat penata keusahaan SKPD atau PPKD, terus sama bendahara pengeluaran di SKPD. Yang pertama itu ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD yang memiliki tugas, yaitu yang pertama mencatat transaksi atau kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Yang kedua, melakukan posting jurnal transaksi atau kejadian beban dan belanja ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, terus laporan operasional atau LO, neraca dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua ada bendahara pengeluaran di SKPD. Bendahara pengeluaran SKPD yaitu tugasnya yaitu mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum SKPD. Yang kedua, membuat SPJ dan atas beban dan belanja. Masuk ke dokumen yang digunakannya. Berikut ini adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP nomor 12, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut. Di sini ada beban LO. Yang pertama ada beban pegawai, dokumennya itu ada daftar gaji, SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban barang dan jasa, dokumennya itu ada BAST, SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban hibah, dokumennya itu NPHD atau SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban penyusutan dan amortisasi, yaitu dokumennya itu bukti memorial atau dokumen yang dipersamakan. Terus beban penyisaan piutang, yaitu dokumennya bukti memorial juga atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban lain-lain, yaitu SP2 dokumennya itu SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ini berikut adalah klasifikasi belanja dalam format berikut ini dari format APBD menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Ada belanja tidak langsung yang meliputi belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa. Dokumennya itu surat keputusan kepala daerah atau SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, dokumennya itu daftar honor atau garis miring SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja barang dan jasa, dokumennya itu BAST garis miring SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja modal, dokumennya itu BAST atau garis miring SP2D garis miring dokumen yang dipersamakan. Nah, ini adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP nomor 2 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut. Terus uraiannya itu ada belanja operasi yang meliputi belanja pegawai,
dokumennya daftar gaji, SP2D, itu dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja barang, dokumennya itu BAST, garis miring SP2D, dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada hibah yang meliputi uang, barang, dan jasa, dokumennya itu NPHD, SP2D, atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada bantuan sosial yang meliputi uang dan barang. Maaf ya sebelumnya teman-teman. Terus ada belanja modal yang meliputi belanja tanah, dokumennya itu sertifikat atau BAST, SP2D, atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja peralatan dan mesin, dokumennya itu ada BAST atau SP2D, dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja gedung dan bangunan, dokumennya itu ada BAST pekerjaan, SP2D, dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja aset tetap lainnya. Dokumennya itu BAST, SP2D, dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja tetap lainnya yang si dokumennya itu BAST, SP2D, dan dokumen yang dipersamakan. Masuk ke ilustrasinya, yang pertama itu beban dan belanja pegawai. Pada tanggal 2 Januari 2015, Bendahara Pengeluaran SKPD Mati Robulu melakukan pembayaran atas beban dan belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar Rp5 juta, di mana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai, maka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Di sini diasumsikan pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal LO dan neracanya itu beban gaji pokok tuh RK PPKD sebesar 5 juta. Terus untuk jurnal LRA-nya itu jurnalnya belanja gaji pokok di debit sebesar 5 juta dan perubahan SAL sebesar 5 juta di kredit. Terus selanjutnya ada asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA-nya yaitu belanja gaji pokok PNS di debit sebesar 5 juta dan perubahan SAL sebesar 5 juta di kredit. Terus pada tanggal 6 Januari 2015, beban dan belanja pegawai untuk pembayaran lembur SKPD Mati Robulu yang pembayarannya melalui mekanisme UP garis miring GU atau GU garis miring TU sebesar 3 juta serta pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan pembayaran tersebut, SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal LO dan neracanya yaitu beban uang lembur PNS di debit sebesar 3 juta dan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 3 juta di kredit. Sedangkan jurnal LRA-nya yaitu belanja uang lembur PNS di debit sebesar 5 juta dan perubahan SAL sebesar 5 juta di kredit. Terus ini dengan asumsi yang selanjutnya dengan asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA-nya yaitu belanja uang lembur PNS sebesar 5 juta dan perubahan SAL sebesar 5 juta di kredit. Yang kedua, beban dan belanja barang dan jasa. Yang pertama ada pendekatan beban. Contohnya itu pada tanggal 25 Januari 2015, SKPD Mati Robulu melakukan pembelian barang dan jasa yakni berupa ATK sebesar Rp3.050.000, yang mana ATK tersebut akan segera digunakan pada kegiatan pembelian ATK oleh Bendahara Pengeluaran. Oleh Bendahara Pengeluaran itu belum dilakukan pembayaran dan barang dan jasa yang telah diterima oleh penyimpan barang atau pengurus barang dengan berita acara serah terima barang dari rekanan.
Berdasarkan kejadian tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut. Jurnal LO dan neracanya yaitu beban persediaan ATK di debit sebesar Rp3.050.000 dan utang belanja ATK sebesar Rp3.050.000 di kredit. Terus pada tanggal 20 Februari 2015, Bendahara Pengeluaran SKPD Matirobolu melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2DLS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut, PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Yang pertama dengan asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal LO dan neracanya yaitu utang beban ATK di debit sebesar Rp3.050.000 dan RKPPKD di kredit sebesar Rp3.050.000. Terus untuk jurnal LRA-nya di debitnya itu ada belanja ATK sebesar Rp3.050.000 dan perubahan SAL sebesar Rp3.050.000. Terus ini dengan asumsi jika pembayaran utang belanja oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Matirobolu dilakukan dengan mekanisme SP2D UP garis miring GU garis miring TU berdasarkan pembayaran tersebut. PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut dengan asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Untuk jurnal LO dan neracanya yaitu utang belanja ATK di debit sebesar Rp3.050.000 dan kas di Bendahara Pengeluaran di kredit sebesar Rp3.050.000. Untuk jurnal LRA-nya belanja ATK di debit sebesar Rp3.050.000 dan perubahan SAL sebesar Rp3.050.000. Lalu pada tanggal 20 Maret 2015, SKPD Matirobolu melakukan pembelian barang dan jasa berupa ATK sebesar Rp4 juta, yang mana ATK tersebut tidak langsung digunakan atau dikonsumsi secepatnya serta digunakan untuk satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan pembayaran serta barang dan jasa berupa ATK yang telah dibeli dan diterima oleh penyimpan atau pengurus barang dengan surat berita acara serah terima barang dari rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal LO dan neraca jurnalnya itu persediaan ATK di debit sebesar Rp4 juta dan utang belanja ATK di kredit sebesar Rp4 juta. Terus ini dengan asumsi anggaran mengikuti kode rekening anggaran Permendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA-nya yaitu belanja ATK sebesar Rp4 juta di debit dan perubahan saldi kredit sebesar Rp4 juta. Pada tanggal 30 April 2015, PPK SKPD Matirobolu melakukan perhitungan fisik atau stok opnam terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli, serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stok opnam, akhir bulan April 2015, didapati persediaan ATK sebesar Rp1 juta, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal LO dan neracanya, yaitu beban ATK di debit sebesar Rp3 juta dan persediaan ATK di kredit sebesar Rp3 juta. Yang selanjutnya contoh beban hibah dan bantuan sosial. Yang pertama dengan pendekatan beban. Ilustrasinya pada tanggal 22 Agustus 2015, SKPD Matirobolu melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan atau diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp40 juta dan barang dan jasa tersebut telah diterima dengan berita acara serah terima dari rekanan ke SKPD yang belum dilakukan pembayaran, serta barang dan jasa tersebut dilakukan dan diserahkan ke penerima hibah atau penerima bansos bersamaan dengan NPHD atau surat perjanjian atau dokumen yang dipersamakan ditandatangani oleh Kepala SKPD. Berdasarkan kejadian tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal. Yang pertama, jurnal LO dan neraca. Dicatatnya itu beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat di debit sebesar Rp40 juta dan utang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat di kredit sebesar Rp40 juta. Terus yang kedua, pendekatan aset.
ilustrasinya itu pada tanggal 22 Agustus tahun 2015 SKPD Matirobolu melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan atau diserahkan kepada pihak ketiga sebesar 40 juta rupiah, dan barang atau jasa tersebut telah diterima dengan berita acara serah terima dari rekanan ke SKPD yang belum dilakukan pembayaran, serta MPHD atau surat perjanjian atau dokumen yang dipersamakan telah ditandatangani oleh Kepala SKPD, dan barang hibah atau bansos belum diserahkan kepada penerima hibah atau bansos. Berdasarkan kejadian tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal LO dan neracanya akan dicatat di debitnya itu ada persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar 40 juta, dan utang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar 40 juta rupiah di kredit. Terus pada tanggal 24 September 2015, Bendahara Pengeluaran SKPD Matirobolu telah melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Yang pertama, dengan asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal LO dan neracanya di debit ada utang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar 40 juta rupiah, dan di kreditnya ada RK PPKD sebesar 40 juta rupiah. Terus untuk jurnal LRA-nya, di debitnya ada belanja hibah kepada kelompok masyarakat sebesar 40 juta rupiah, dan di kreditnya ada perubahan SAL sebesar 40 juta rupiah. Terus ya, selanjutnya ada beban penyusutan dan amortisasi. SKPD melakukan perhitungan beban penyusutan semua aset tetap untuk tahun 2015. Beban penyusutan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan beban penyusutan. Ada kendaraan roda 2 dengan masa manfaat 7 tahun dan tahun perolehannya 2015. Harga perolehannya sebesar 35 juta. Maka akumulasi penyusutannya itu sebesar 5 juta didapat dari 35 juta dibagi 7 tahun. Dengan nilai bukunya itu 30 juta rupiah. Beban penyusutannya itu sebesar 5 juta rupiah. Dari hasil perhitungan di atas, PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal LO dan neracanya, di debitnya itu ada beban penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 5 juta rupiah, dan di kreditnya itu ada akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 5 juta rupiah di kredit. Teman-teman, maaf sebelumnya tadi kepotong ya. Kita lanjutin aja untuk beban penyisihan piutang. Pertama, penyisihan piutang SKPD. Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPD Matirobolu, di mana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar 170 juta rupiah. Dari saldo piutang retribusi PPK SKPD yang menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi itu terdiri dari 4. Yang pertama, lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Adapun perhitungan penyisihan piutang tahun 2015-nya sebagai berikut. Yang pertama, piutang retribusi dengan jumlah 100 juta rupiah dengan kualitasnya itu lancar. Maka persen taksiran tidak tertagihnya sebesar 0,5%. Penyisihan piutangnya sebesar 500 ribu rupiah. Yang kedua, ada piutang retribusi dengan jumlahnya 50 juta rupiah dengan kualitas kurang lancar, dan persenan tafsiran tidak tertagihnya sebesar 10%. Penyisihan piutangnya 5 juta rupiah. Terus ada piutang retribusi dengan jumlah 15 juta rupiah dengan kualitasnya itu ragu-ragu, maka persenan tak tertagihnya itu sebesar 50% dengan penyisihan piutangnya 7.500.000 rupiah. Terus ada piutang retribusi dengan jumlah 5 juta rupiah dengan kualitas macet dan persen taksiran tidak tertagihnya sebesar 1%. Maka penyisihan piutangnya sebesar 5 juta rupiah. Total dari penyisihan piutangnya sebesar 18 juta rupiah. Terus berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang, maka didapatkan beban penyisihan piutang tahun 2015 sebesar 18 juta rupiah, dan PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal LO dan neracanya yaitu beban penyisihan piutang pajak sebesar 18 juta di debit dan penyisihan piutang pajak sebesar 18 juta di kredit. Terus selanjutnya ada sistem akuntansi beban dan belanja di PPKD.
Yang pertama ada pihak-pihak terkait, yaitu ada pejabat penatausahaan keuangan PPKD, dan bendahara pengeluaran PPKD. Terus untuk dokumennya berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP nomor 12 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 itu ada beban operasi yang LO yang meliputi beban bunga dengan dokumen nota debit SP2D atau dokumen yang dipersamakan, terus ada beban subsidi dengan surat keputusan kepala dengan dokumennya itu surat keputusan kepala daerah SP2D dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban hibah dengan dokumennya NPHD, terus SP2D dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban bantuan sosial dan hibah dengan dokumennya itu surat keputusan kepala daerah, SP2D dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban transfer. Beban transfernya itu meliputi beban transfer bagi hasil pajak daerah, yaitu dengan dokumennya surat keputusan kepala daerah SP2D itu dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya, dengan dokumennya itu surat keputusan kepala daerah SP2D dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, yaitu dengan dokumennya surat keputusan kepala daerah SP2D dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban transfer bantuan keuangan ke desa dengan dokumennya itu surat keputusan kepala daerah SP2D dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban transfer bantuan keuangan lainnya dengan dokumen surat keputusan kepala daerah terus SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada beban transfer dana otonomi khusus dengan dokumen surat keputusan kepala daerah SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan untuk defisit non operasional dan beban luar biasa itu dokumennya bukti memorial atau dokumen yang dipersamakan. Terus ini dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama ada belanja tidak langsung yang meliputi belanja bunga dengan dokumen nota debit SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja subsidi dengan dokumen surat keputusan kepala daerah SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja hibah dengan dokumen NPHD, SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja bantuan sosial dengan dokumen surat keputusan kepala daerah atau SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan pemerintah desa dengan dokumen yang diperlukan itu surat keputusan kepala daerah, SP2D dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa dengan dokumennya surat keputusan kepala daerah, SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja tidak terduga. Dokumennya itu surat keputusan kepala daerah, SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus selanjutnya ada dokumen klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP nomor 2 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang meliputi belanja operasi, yaitu ada bunga dengan dokumennya nota debit atau SP2D atau garis miring dokumen yang dipersamakan. Terus ada subsidi dengan dokumennya surat keputusan kepala daerah SP2D dan dokumen yang dipersamakan. Terus ada hibah uang, barang dan jasa dengan dokumennya NPHD, SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Terus ada bantuan sosial yang meliputi uang dan barang, dokumennya itu surat keputusan kepala daerah SP2D dokumen yang dipersamakan. Terus ada belanja tak terduga. Belanja tak terduga itu dokumennya surat keputusan kepala daerah SP2D atau dokumen yang dipersamakan. Untuk ilustrasi selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Sofiani. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Lalu ada
beban bunga. Pada tanggal 25 Juni 2015, pemerintah daerah mengadakan perjanjian utang di mana pemerintah daerah berutang pada lembaga keuangan bank sebesar 150 juta di dalam klausul perjanjian utang di mana pemerintah daerah dikenakan bunga atas pinjaman serta bunga yang harus dibayar per 6 bulan dan bunga selama 6 bulan sebesar 5 juta rupiah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal LO, ada beban bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank di debit sebesar 5 juta dan di kredit utang bunga KPD kepada lembaga keuangan bank 5 juta. Lalu pada tanggal 6 Juli 2015, pemerintah daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 5 juta rupiah kepada lembaga keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti pada rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013, Jurnal LO dan Neraca. Ada utang bunga kepada lembaga keuangan bank di debit sebesar 5 juta rupiah, lalu ada kas di kas daerah 5 juta rupiah di kredit. Lalu ada jurnal LLA, bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank di debit sebesar 5 juta rupiah dan di kredit perubahan SHL sebesar 5 juta rupiah. Lalu asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Permendagri nomor 13 tahun 2006, Jurnal RRA, ada bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan sebesar 5 juta rupiah di debit dan perubahan SHL sebesar 5 juta rupiah di kredit. Lalu ada beban subsidi. Pada tanggal 10 September 2015, pemerintah daerah menerbitkan surat keputusan kepada daerah atau surat perjanjian atau dokumen yang dipersamakan di mana pemerintah daerah akan memberikan subsidi kepada lembaga Metirodeseng sebesar 50 juta rupiah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi PPKD akan mencatat ke dalam jurnal LO dan neraca. Ada beban subsidi kepada lembaga di debit sebesar 50 juta rupiah, lalu di kredit utang belanja subsidi lembaga 50 juta rupiah. Lalu pada tanggal 10 Oktober 2015, pemerintah daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2DLS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 50 juta rupiah pada lembaga Metirodeseng. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013, ada jurnal LO dan neraca. Utang belanja subsidi lembaga di debit sebesar 50 juta rupiah dan di kas di kas daerah 50 juta rupiah di kredit. Lalu ada jurnal LRA, ada belanja subsidi kepada lembaga di debit sebesar 50 juta rupiah dan di kredit perubahan SL sebesar 50 juta rupiah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Permendagri nomor 13 tahun 2006, Jurnal RRA, belanja subsidi kepada lembaga di debit sebesar 50 juta rupiah dan di kredit perubahan SL sebesar 50 juta rupiah. Lalu ada beban hibah. Pada tanggal 15 September 2015, pemerintah daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD atau dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar
5 juta rupiah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal LO dan neraca, beban hibah kepada masyarakat di debit sebesar 5 juta rupiah, lalu ada di kredit utang belanja hibah sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada beban bantuan sosial. Pada tanggal 5 Agustus 2015, Kepala Daerah mengeluarkan surat keputusan tentang penerima bantuan sosial berupa uang pada organisasi masyarakat sebesar 15 juta rupiah. Kepala daerah telah ditandatangani perjanjian pemberian bantuan sosial dengan menerima bantuan. Berdasarkan bukti surat keputusan kepala daerah dan surat perjanjian bantuan sosial atau dokumen yang dipersamakan, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal LO dan neraca, ada beban bantuan sosial kepada organisasi sosial masyarakat di debit sebesar 15 juta, lalu ada utang belanja bansos 15 juta rupiah di kredit. Lalu pada tanggal 30 Agustus 2015, pemerintah daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2DLS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 15 juta rupiah kepada penerima bantuan sosial. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal berikut. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Ada utang belanja bansos di debit sebesar 15 juta rupiah, lalu dikredit di kas daerah 15 juta rupiah. Lalu ada jurnal LRA, belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 15 juta rupiah di debit dan perubahan SAL sebesar 15 juta rupiah di kredit. Lalu ada beban transfer bagi hasil pajak daerah. Pada tanggal 2 Desember 2015, pemerintah daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2DLS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 35 juta rupiah kepada penerima beban transfer bagi hasil pajak. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BHS Permendagri nomor 64 tahun 2013, jurnal LO dan neraca, ada utang transfer bagi hasil pajak di debit sebesar 35 juta rupiah, lalu dikredit kas di kas daerah sebesar 35 juta rupiah. Lalu ada jurnal LRA, transfer bagi hasil pajak pada pemerintah kabupaten sebesar 35 juta rupiah di debit dan perubahan SAL sebesar 35 juta rupiah di kredit. Lalu ada beban transfer bantuan keuangan. Pada tanggal 15 November 2015, pemerintah daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2DLS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar 45 juta rupiah pada penerima beban transfer bantuan keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BHS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Ada utang transfer bantuan keuangan di debit sebesar 45 juta rupiah, lalu di kredit ada di kas daerah sebesar 45 juta rupiah. Lalu ada jurnal LRA-nya, bantuan keuangan kabupaten atau kota di debit sebesar 45 juta rupiah, lalu di kredit ada perubahan SAL sebesar 45 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan itu persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Lalu ada klasifikasi persediaan. Persediaan bahan pakai habis, ada persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen atau administrasi tender, persediaan alat listrik dan elektronik seperti lampu pijar dan baterai kering. Lalu ada persediaan perangko, materai, dan benda pos lainnya. Lalu persediaan peralatan kebersihan dan pembersih, persediaan bahan bakar minyak atau gas, persediaan isi tabung pemadam kebakaran, dan persediaan isi tabung gas. Lalu yang kedua ada persediaan bahan atau material. Yang pertama ada persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan atau bibit tanaman, persediaan bibit ternak, persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, dan persediaan bahan makan pokok. Lalu ada persediaan barang lainnya, seperti persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Lalu di sini ada pengakuan. Pengakuan persediaan, yang pertama ada pengakuan persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lalu pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Kedua, pengakuan beban persediaan terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk berjaga-jaga. Contohnya, persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksud untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Yang ketiga, selisih persediaan. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang atau pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opnam. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Persediaan disajikan lalu ada pengukuran. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potong harga, kerabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Kedua, ada harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga ada nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyesuaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkelinganan. Lalu ada pihak terkait. Yang pertama ada bendahara barang atau pengurus barang, kedua bendahara pengeluaran, ketiga pejabat pelaksana teknis kegiatan, keempat pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Lalu ada dokumen yang digunakan. Yang pertama bukti belanja persediaan, kedua berita acara serah terima barang, ketiga berita acara pemeriksaan persediaan, dan keempat SP2DLS. Lalu ada jurnal standar pencatatan persediaan dengan metode periodik, jurnal LO atau neraca, ada persediaan di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Lalu jurnal LRA ada belanja persediaan di debit dan perubahan hasil di kredit. Lalu ada pencatatan persediaan dengan metode perpetual, jurnal LO atau neraca, persediaan di debit, kas di bendahara pengeluaran di kredit.
Lalu belanja persediaan di debit, jurnal RA, belanja persediaan di debit, perubahan SL di kredit. Jurnal standar persediaan dengan sistem pencatatan periodik. Langsung aja ke ilustrasinya ya. Ilustrasi pengakuan persediaan pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah 50.000 per rim dan harga spidol adalah 100.000 per pak. Selama bulan Februari 2015 digunakan sebanyak 2 rim keras HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, Funguti Akuntansi akan menjurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening DAS Permendagri nomor 64 tahun 2013 di neraca atau neraca. Ada persediaan alat tulis kantor di debit sebesar 1.250.000 dan di kredit kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.250.000 rupiah. Lalu ada jurnal RRA, belanja alat tulis kantor di debit sebesar 1.250.000 rupiah dan perubahan SAL di kredit sebesar 1.250.000 rupiah. Lalu ada pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD ABC membeli persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk sekretariat. Harga kertas HVS adalah 50.000 per rim dan harga spidol adalah 100.000 per pak. Pada tanggal 15 Februari 2015, SKPD ABC menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Jurnal yang akan digunakan oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut. Ada persediaan alat tulis kantor sebesar 1.250.000 di debit, kas di bendahara pengeluaran di kredit sebesar 1.250.000. Lalu ada jurnal atau neraca belanja alat tulis kantor sebesar 1.250.000 di debit dan di kredit 1.250.000. Lalu jurnal RA menggunakan kode rekening Permendagri 64 tahun 2013, belanja alat tulis kantor sebesar 1.250.000 di debit dan perubahan SAL di kredit sebesar 1.250.000 rupiah. Jurnal RA menggunakan kode rekening Permendagri 13 tahun 2006, beban persediaan alat tulis kantor 1.250.000 di debit, lalu persediaan alat tulis kantor 1.250.000 di kredit. Lalu ilustrasi sistem perencanaan periodik. Jika Dinas Kesehatan Kota Jaya menggunakan metode periodik untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Ada persediaan bahan obat-obatan 30 juta di debit, kas di bendahara pengeluaran 30 juta di kredit. Lalu ada belanja persediaan bahan obat-obatan 30 juta di debit dan perubahan SAL 30 juta di kredit. Jurnal dengan kode rekening Permendagri 64 tahun 2013, belanja bahan obat-obatan di debit sebesar 30 juta rupiah dan di kredit perubahan SAL sebesar 30 juta rupiah. Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri nomor 13 tahun 2006. Lalu ada jurnal LO atau neraca beban persediaan bahan obat-obatan sebesar 20 juta rupiah dan persediaan bahan obat-obatan sebesar 20 juta rupiah di kredit. Lalu ada ilustrasi dengan biaya perolehan pada tanggal 1 Februari 2015, Dinas Kesehatan membeli obat-obatan senilai 100 juta rupiah. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar 2 juta rupiah. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar biaya perolehan sama dengan pembelian ditambah biaya lelang. 100 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah jadi 102 juta rupiah. Lalu ada ilustrasi dengan harga pokok produksi. Dinas Kehutanan Kota Jaya memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai 75 juta rupiah, gaji para pekerja sebesar 25 juta rupiah, serta biaya overhead senilai 5 juta rupiah. Lalu di sini nilai persediaan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung jadi 105 juta rupiah.
Lalu ini adalah contoh ilustrasi pengungkapannya seperti ini. Lalu yang terakhir ada ilustrasi pengungkapan. Di samping penyajian di atas, hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang-barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Lalu kondisi persediaan dengan kondisi rusak atau uang tidak dilaporkan dalam neraca, tapi diinfokan dalam catatan atau laporan keuangan. Hal tersebut di atas tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berhubung Zoom-nya terbatas, kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga presentasi ini dapat berguna untuk rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.